Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan laporan kami yang berjudul Sistem Aplikasi Penjualan pada Francis Sabana Fried Chicken dengan metode XP berbasis web. Di sini kami yang beranggotakan Ade Hermawati, Mahesa Galakwar, dan Muhammad Arif Ramadan. Latar belakang. Francis Sabana Fried Chicken adalah salah satu waralaba yang telah mapan dalam industri makanan cepat saji, khususnya di Indonesia. Dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berkembang, aspek penting yang perlu diperhatikan adalah manajemen penjualan dan transaksi. Hingga saat ini, Francis Sabana Fried Chicken masih mengandalkan proses manual dalam pencatatan penjualan yang mengakibatkan rekapitulasi penjualan dan transaksi menjadi lambat dan kurang efisien. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, keberadaan sistem aplikasi penjualan berbasis web yang telah terbukti menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen penjualan. Namun, di Francis Sabana Fried Chicken, belum ada implementasi aplikasi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Identifikasi masalah. Pertama, proses pencatatan penjualan yang masih dilakukan secara manual mengakibatkan lambatnya rekapitulasi penjualan dan transaksi di Francis Sabana Fried Chicken. Kedua, tidak adanya aplikasi penjualan berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan Francis Sabana Fried Chicken untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen penjualan. Ketiga, kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam proses manajemen penjualan di Francis Sabana Fried Chicken mengakibatkan mereka tertinggal dalam persaingan bisnis yang semakin digital. Tujuan penelitian. Pertama, mengembangkan sistem aplikasi penjualan berbasis web yang otomatis dan dapat mencatat penjualan secara real time. Yang kedua, merancang dan mengimplementasikan aplikasi penjualan khusus yang sesuai dengan kebutuhan Francis Sabana Fried Chicken, termasuk fitur-fitur yang mendukung efisiensi dan akurasi. Ketiga, melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada staf Francis Sabana Fried Chicken tentang penggunaan sistem aplikasi penjualan berbasis web yang baru, serta memastikan adopsi teknologi yang maksimal dalam kegiatan sehari-hari. Batasan penelitian. Pertama, fokus pada pengembangan sistem aplikasi penjualan berbasis web khusus untuk Francis Sabana Fried Chicken. Kedua, tidak membahas aspek lain dari manajemen bisnis di luar masalah pencatatan dan manajemen penjualan. Ketiga, terbatas pada implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan penjualan tanpa mempertimbangkan aspek lain dari operasional bisnis. Sejarah organisasi. Sabana Fried Chicken adalah sebuah usaha makanan yang berawal dari kekhawatiran terhadap kualitas dan kehalalan produk ayam yang beredar di pasar. Pada 8 Agustus 2006, Haji Samsalis memulai usaha ini dengan membuka gerobak pertama Sabana Fried Chicken di Komplek Duta Indah, Kota Bekasi. Tujuan dari pendirian Sabana Fried Chicken adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia akan produk ayam yang halal, enak, dan bergizi. Peran Sabana Fried Chicken tidak hanya sebagai penyedia makanan, tetapi juga sebagai bagian penting dan ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat. Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan setia, Sabana Group menciptakan Sabana Plus. Sabana Plus hadir dengan fokus pada inovasi, kualitas, dan diverifikasi produk yang prima. Kantor pusat Sabana Group berlokasi di Jalan Jati Makmur nomor 36, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Penting untuk dicatat bahwa Sabana Fried Chicken hanya bekerja sama dengan rumah pemotongan ayam PT Damar Dama Jaya yang terletak di Jalan R.E. Soemantadirija, Pamoyanan, Bogor Selatan, Kota Bogor. PT Damar Banda Jaya telah mendapatkan sertifikasi halal dan memiliki bisnis yang terintegrasi dari mulai peternakan, penyembelihan, hingga pengelolaan. Kolaborasi ini memastikan bahwa standar kualitas dan kehalalan Sabana Fried Chicken terjaga dengan baik, sehingga produk yang dihasilkan aman dan berkualitas untuk dikonsumsi.
Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Arif Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman rekan saya, Mahisa. Di sini kita ada perangkat pendukung untuk berlangsungnya program, yaitu ada web, PHP, XAMPP, VS Code, dan beberapa pendukung lainnya. Namun ini yang paling wajib ya. Web, kita menggunakan web sebagai perangkat pendukung untuk berlangsungnya program web. Menggunakan bahasa HTML dan protokol HTTP. Kita juga menggunakan PHP yang digunakan untuk membuat website. Ini juga digunakan untuk membangun sebuah web lebih ke database-nya. Dan untuk mengkonekkan itu menggunakan XAMPP ini. XAMPP berfungsi untuk mengkonekkan websitenya, aplikasi website dengan database-nya, yaitu PHP. Sementara Visual Code-nya adalah source code untuk dari HTML-nya untuk websitenya yang dibangun dalam Visual Code ini, yaitu terdapat bahasa HTML, JavaScript, Python, dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Dalam perencanaan sistem juga ada use case, yaitu Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Kita bisa lihat di sini. Sini ada aktornya admin. Mengapa di sini hanya ada satu aktor? Karena yang menggunakan sistem hanya admin atau kasir. Sini admin atau kasir bisa berinteraksi dengan use case-nya, login dan dashboard, data master, dan transaksi. Di sini ada data barang kategori, yaitu menginclude ke data master. Kenapa include? Karena jika ingin mengakses data barang atau kategori harus melewati data master. Begitu juga dengan transaksi jual dan laporan penjualan yang harus melewati opsi transaksi. Kemudian ada activity diagram. Diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem menggambarkan secara vertikal pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Ini ada activity diagram berjalan. Jadi sebelumnya ada activity diagram berjalannya. Jadi dia sebelum kita merancang sebuah sistem, dia pasti ada activity diagram berjalannya. Yang berjalan itu dari adminnya, terus menampilkan menu dan pelanggan, pemesan, kemudian transaksi manual dan pembayaran, lalu selesai. Dan usulan kami yaitu menggunakan sistem aplikasi admin atau kasir login ke menu, pelanggannya memesan, lalu melakukan transaksi secara menggunakan sistem penjualannya, lalu pembayaran dan cetak struk untuk menyimpan data laporan transaksinya. Mengapa kami memasukkan ini? Karena income dari franchise ini selalu tidak beraturan, jadi sehingga harus memerlukannya laporan data transaksi atau penjualan, lalu selesai. Dan ada space diagram, adalah UML yang menggambarkan objek-objek sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan dikirim antara aktor eksternal dan objek dalam sistem untuk menyelesaikan suatu tugas atau proses bisnis. Elemennya ada aktor, objek, garis kehidupan offline, batang aktivasi, dan pesan yang bisa berupa sinkron atau asinkron. Sequence diagram digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis aliran komunikasi dalam sistem, serta membantu dalam mendokumentasikan skenario penggunaan dengan jelas dan terstruktur.
Sini ada sequence diagram login, admin, input kredensial. Ini untuk menginputnya, menginput user dan password, validasi, kontrol autentikasi, terus masuk ke database untuk memeriksa, lalu dikembalikan. Jika berhasil, tampilan akan langsung masuk ke dashboard. Jika gagal, tampilan akan ada kesalahan notifikasi kesalahan. Ini untuk sequence diagram dashboardnya, ini diagram transaksinya, lalu ada sequence diagram data masternya dan laporan penjualan. Lalu ada ERD atau Entity Relationship Diagram, digunakan untuk memudahkan struktur basis data secara visual, menampilkan entitas entitas, atribut, dan hubungan. Diagram ini membantu dalam merancang basis data yang efisien dan konsisten dengan fokus pada entitas dan hubungan antar entitas. Jadi hubungan antara seperti kita bisa ngambil dari database, ya ini database tabel usernya, kategori, transaksi, barang, dan detail transaksi, saling keterhubungan. Jadi jika di user, jika ingin login di user membutuhkan ini, lalu akan melakukan masuk ke dashboard dan bisa melakukan transaksi serta dapat mengecek detail transaksi yang saat melakukan transaksi dia terkoneksi dengan data barang dan data kategorinya. Kemudian di sini ada mockup rancangan layar, representatif visualisatis dari antarmuka, pengguna aplikasi atau situs web yang menampilkan tata letak, desain grafis, dan elemen interaktif tanpa fungsionalitas atau interaktivitas. Memberikan gambaran jelas tentang tampilan produk akhir, pengambilan memfasilitasi komunikasi, dan pengambilan pesan antara desainer, pengembang, dan pemangku kepentingan. Elemen-elemennya tata letak, desain visual, komponen UI, konten statis, serta detail dan spesifikasi desain untuk memastikan konsistensi dalam implementasi. Kemudian di sini ada mockup rancangan layar login dan dashboardnya. Jadi setelah check-in akan tampilan dashboard seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Ade Hermawati untuk menjelaskan aplikasi saat di runningnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dermawati dari kelompok 9 akan menjelaskan sistem atau proyek penjualan Sabana Fried Chicken. Di sini sudah menampilkan pembuka yaitu login. Di sini ada logo merek yaitu sistem penjualan Sabana Fried Chicken, dan di bawahnya terdapat bidang input, user ID, yang di bawahnya lagi ada bidang input password, dan di bawahnya itu tombol submit yang bertuliskan sign in. Nah, di bagian backgroundnya terdapat bagian kanan dan kiri yang berwarna orange. Warna orange ini identik dengan warna pada merek Sabana Fried Chicken. Lalu kemudian kita akan masuk ke sistem penjualan tersebut itu dengan memencet sign. Nah, di sini langsung menampilkan dashboard. Di sebelah saya akan menjelaskan di sebelah kiri dulu, yaitu di sini ada profil, yaitu kasir, yaitu Ade Hermawati. Di sini ada profil dan di sini ada tombol logout. Kemudian di sini ada tampilan toko kita ambil aja. Lalu sini ada keterangan dashboard. Di bawahnya ada beberapa keterangan atau beberapa jenis
yaitu ada nama barang, ada stok barang, telah terjual, dan kategori barang. Di sini kita bisa melihat nama barang yaitu dengan memencet tabel barang. Nah, keluarlah tampilan seperti ini. Data barang. Di sini ada minuman dan ayam. Lalu kita bisa kembali. Nah, di sini ada stok barang, kita bisa melihat tabel barang. Di sini ada minuman dan sama. Terus setelah terjual, ini tabel laporan. Di sini. Dan di sini ada kategori barang. Itu ada ayam, snack, dan minuman. Terus kembali lagi di dashboard, yaitu di sini ada logo dan nama merek. Kemudian di bawahnya ada keterangan dashboard. Lalu di sini ada data master, yaitu di bawahnya ada 2 jenis lagi, yaitu barang dan kategori. Kita ke barang dulu. Ke barang itu kita bisa melihat stok barang kita dan berapa harganya. Di sini kita bisa edit atau hapus. Lalu di sini juga bisa kita insert, tambahkan barang. Ayam. Lalu nama barangnya harga belinya 4.000, harga jualnya 6.500 per piece. Lalu sini ada stoknya kita ada 150 ekor ayam paha. Lalu kita pencet insert data, lalu sudah masuk datanya. Ini sortir stok barang. Di sini kita bisa sortir. Terus ini adalah refresh data barang. Nah, kemudian kita kembali ke data master, yaitu ke kategori. Nah, di sini ada beberapa kategori, yaitu ada ayam, snack, dan minuman. Lalu di bawah sini ada transaksi. Di bawahnya transaksi ada transaksi jual dan laporan penjualan. Kita lihat dulu, yaitu transaksi jual. Di sini ada cari barang, hasil pencarian. Nah, di sini bisa mencari. Kita pencet ayam, enter. Lalu di sini ada ayam negeri 9.000 dan di sini ada ayam paha 6,5. Nah, di sini ada pembelian yang tadi. Kita reset dulu. Oke. Nah, jadi dari awal ini belum ada. Misalnya kita mau pesan ayam, lalu pencet keranjang. Lalu di sini bisa pencet berapa jumlah, lalu update. Di sini ada total semua harga. Lalu misalkan customer memberikan uang yaitu 50.000, lalu kita tekan bayar. Nah, di sini langsung menampilkan atau print bukti khasiat. Nah, seperti itu. Kembali lagi, lalu jika mau menambahkan
pesanan, kita tinggal tambah sesuai yang mau dipesan. Itu tinggal keranjangin, terus mau pesan berapa, 3 juga, lalu update. Total jadi 28.500. Lalu misalkan duitnya yang tadi 50.000, langsung bayar. Oke. Lalu print untuk bukti pembayaran. Seperti itu. Ya. Terus kita ke laporan penjualan. Di sini ada data laporan penjualan Juni 2024. Bulan ini bisa kita pilih bulan, laporan per bulannya dan tahunnya, dan pilih hari bisa. Lalu ini adalah data transaksi penjualan hari ini, yaitu 20 Juni. Yaitu kita modalnya 203, totalnya 369. Keuntungan yang kita dapat hari ini adalah 165.500. Seperti itu. Lalu tombol yang ini untuk back. Untuk minimize atau mengecilkan menu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Begitu. Lalu kita di sini tadi tambahan barang yaitu ayam paha, jadinya 3. Ya, segitu aja presentasi dari saya. Presentasi sistem penjualan ayam Sabana Fried Chicken dari kelompok 9. Demikian presentasi dari saya. Sebelumnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.